Santri Kalong TV, media dakwah ahlu sunnah wal jamaah. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi zidni ilman warzuqni ilman rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina rabbi ij'alni muqimmas sholati min dhurriyyati rabbana taqabbal amin rabbana tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adzaban nar. Fatihah. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulli syai'in yusabbihu wa miftahul jannah al-ilmu wal hadis. Para hadirin jamaah yang sebelah, betapa bahagianya orang-orang yang selalu bersandar kepada Allah, orang-orang yang selalu menyerahkan dirinya kepada Allah, orang-orang yang mencintai Rasulullah Muhammad SAW, orang-orang yang mulutnya selalu bertasbih, yang hatinya selalu bertasbih kepada Allah, dan dihiasi mulutnya dengan bacaan Al-Quran, dihiasi mulutnya dengan bersolawat kepada Rasulullah SAW, dihiasi akhlaknya dan ibadah-ibadah wajib dan sunnah, dan dihiasi dengan ucapan-ucapan yang baik. Itulah orang-orang yang beruntung dalam hidupnya. Dan orang-orang yang rugi itu adalah orang meninggalkan Allah, dia mencari kehidupan sendiri. Orang-orang yang menjauh dari Rasulullah SAW, dia merasa sudah cukup langsung kepada Allah. Padahal Allah tidak menghendaki manusia kecuali menyembah pada Allah, kecuali melalui jalan yang telah dibawa Rasulullah SAW. Contohnya gini aja, kalau sampai mau ke kecamatan, coba aja langsung camat minta stem, sampai mati gak dikasih. Harus melalui RT, harus melalui. Nah, ini adalah tentang kehidupan manusia, itu juga apa semata. Saya beruntunglah kita, alhamdulillah, sampai hari ini, alhamdulillah pengajian di kasih Epson, jamaah sendiri Epson, dan ini sampai sekarang nggak ada hidupnya. Yang lainnya libur semuanya. Pengajian yang besar apalagi yang kecil tutup. Dan alhamdulillah saya belum pernah, nggak pernah meninggalkan sholat jamaah, nggak pernah meninggalkan tarawih gara-gara corona. Tapi corona meninggalkan saya gara-gara saya. Kenapa? Saya datang sini, coronanya pergi. Dan dia datang ke sini, saya bilang tadi. Itu tadi pertama kali saya kata, mau tangkap dengan saya. Tadi saya doa. Saya bilang, kamu berani sama Gus Nur. Dari corona mikir-mikir, aku semua kayak mana bakal tidak. Orang yang takut sama corona, ya takut sakit. Dia imannya berapa persen lupa. Silakan mau pakai masker, silakan mau nggak pakai, silakan. Tapi jangan sekali-kali beranggapan bahwa corona itu bisa membunuh atau bikin orang sakit. Ya. Tidak. Allah yang bikin sakit. Allah yang semua. Ini keimanan kita ditantang, diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya sangat bersyukur Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah pulang ke Jakarta? Belum saya itu gampang. Kalau saya di rumah itu apalagi ada baca Quran. Saya tuh kayak orang ini loh. Dalam doanya saya, Allah Gusti, di dunia ini gak ada yang saya inginkan. Gak ada yang saya inginkan. Kalau mungkin jenengan ingin dapat pangkat, ingin ini saya gak punya. Saya enggak, di rumah udah ketinggian. Saya hanya ingin Engkau ridho kepada aku, ya Allah. Sampai dalam doaku, ya Allah, sungguhnya aku ini, sesungguhnya aku tidak aku cari dunia ini. Gak ada, mau nyari apa saya? Gak ada. Saya hanya inginkan satu, ya Allah, kau ridho kepada aku. Baru ridho kepada keluarga, kepada santriku semuanya. Lancar. Amin ya Allah. Kalau aku ingin banyak orang-orang itu apalagi ingin jadi pejabat ketua. Nah, makanya kemarin saya itu jaga ke Lampung, rencananya hari Selasa Rabu. Saya rencana ke Lampung,
Karena itu saya kalau Rebu PJR nyari Selasa, nah Rebu berangkat Kamis masih dipakai balik saya waktu itu. Ternyata oleh Bu Umi saya wis budal kalau minggat wis. Saya main gue omah wis bingung, gue menang, aku nggak punya kartu. Berangkat saya Selasa. Dilala bener Rabunya itu nggak ada tiket. Saya lihat kurang minggu itu Senin tuh tiket Rabu itu nggak ada kalau. Hanya berangkat Selasa. Nah, saat itu juga Senin saya harus berangkat ke PJR. PJR itu ada berapa Pak? Kalau yang 900 3 hari. Selasa, Rabu, Kamis, buyar saya tahu. Kalau yang paling cepat, yang paling murah ada Pak. Paling cepat, paling murah nggak pakai surat. Itu juga jalan kaki. Ya bener kan jalan kaki. Benar. Itu paling cepat itu 5 jam. Lalu berapa bayarnya? 1,5 tak bayar Pak. Saya minta kasih 2 juta Pak. Cukup suratnya aja. Tapi sini sokok sampai nggak mau Pak. Ya Allah, gimana? Sampai itu saya bayar 2 juta. Saya main di sokok sampai. Nggak mau dia. Makanya jangan nyokok orang keras-keras. 3 jam sakit. Saya pikir mendingan sakit hati. Saya sakit hati wudhu hilang. Saya bilang orangnya kan agak begini sama saya juga. Tanya Pak mau enggak? Saya pernah dimaki-maki perempuan cewek. Gara-gara salah nggak mau dia marah-marah. Saya sakit hati. Cuma 10 menit saya wudhu hilang. Ini disogok Pak setelah disogok setengah 3 jam saya kan rugi saya. Makanya tak bayar 2 juta. Ini bapak dulu rugi. Itu juga kopi lagi. Hari yang saya mulaikan jadi begini. Saya tanya kemana-mana, hampir semua pengajian itu, saya langsung sujud ya Allah, sungguh kok menolong hamba-Mu. Karena saya nggak bisa hidup tanpa dakwah. Ya Allah, saya nggak bisa hidup tanpa berdakwah. Di rumah nggak pernah nganggur, ngaji ngaji Quran, ngaji anak-anak, nggak pernah saya. Hidup saya selain itu nggak mendingan nggak makan durian, nggak ada durian kasih. Mendingan saya nggak makan dan nggak. Saya pernah inna sholati wa nusuhi wa mahyaya wa dakwati wa mamati lillahi rabbil alamin. Saya bayangkan kamar ditutup saya nggak bisa ngaji, bisa gendeng ya. Nggak kedengar sampai sampai bisa bilang istri bingung. Ini harusnya yang saya muliakan. Ya, corona itu memang ada, tapi corona itu tidak akan bergerak kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kecuali atas izin Allah. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena corona ini nggak punya akal. Kalau terjadi ke sini punya akal gitu. Apalagi ada di sini. Artinya saya muliakan harus dipahami. Corona itu nggak punya akal. Jadi tidak bergerak, tidak masuk kepada seorang kecuali atas izin Allah. Ingat teman-teman. Tapi sampai jangan nantang nggak boleh sombong. Oh nggak takut nggak. Siapa yang nyuruh takut? Tidak, dan mati sudah. Masa akan bakal biarlah Gusti Allah mengatur kehidupan. Sebelum jenengan lahir sama saya, bahkan sebelum Nabi Adam diciptakan oleh Allah SWT, Allah sudah nulis nanti tahun sekian pernah kalam sudah nulis. Anda tahun sekian kurang. Sampai kapan? Allah yang tahu. Cuma saya jadi ingat sama anak saya yang dua yang di bawah hari ini corona sampai kapan? Kalau nggak oleh terawih, nggak oleh waktu itu kan, nggak boleh terawih, nggak oleh sholat Jumat, nggak boleh apa itu, nggak oleh senang masjid, tambah suki, tak giling juga. Kemarin itu kapan corona tambah suki, makanya para jemaah saya muliakan, alhamdulillah kita tetap ngaji, kita bisa bermuajah. Ini syukur nikmat Allah yang luar biasa, yang luar. Bahkan tingkat-tingkat kecil nggak boleh, apa yang besar. Saya nggak bisa bayangkan kiai-kiai yang kurang-kurang kiai-kiai kurang-kurang ngajar itu ya. Bisa mau dilarang bisa, yang datang 10.000, tutup semua 2 tahun nggak ada amplop surprise. Kalau saya alhamdulillah, mau kasih amplop nggak aku ngasih. Karena ada berapa mau diliburan, libur aja Pak. Iya. Kalau libur saya udah terima pengajian yang lain dan jangan manggil aku lagi. Kamu nggak boleh polisi. Kalau nggak saya gitu, saya datang ngaji polisi marahin, sudah buyar kan apa? Demi Allah saya belum pernah lapor polisi. Pernah saya ngaji, hanya sekali saya lapor polisi itu. Ngaji di Mojokerto, sudah buyar, sudah makan, sudah keluar polisi datang, difoto saya. Pak kalau
foto jangan dari depan Pak, dari samping kanan, samping kiri, atas, samping bawah. Saya foto dari bawah, saya mau. Ya sudah buyar, sudah sebagian sudah pergi. Di foto, ya biar aja. Di foto. Itu aja sekali. Yang lainnya lah udah di Lampung mau dibatalin. Jam 10 Pak Kiai katanya Pak orang kesini sama polisi nggak boleh. Ya udah, saya datang ngaji ke sana. Gak ada orang, gak ada. Katanya siapa? Cinta panggil semua langsung ngaji di situ. Pondok pesantren Al Muflisin. Akhirnya, duhur, Pak Kiai, ini Pak Lurahnya bener-bener minta maaf ini. Takut, ini sebenarnya gak berani, cuma gak berani. Udah. Bilang sama Pak Lurah, saya tetap datang ngaji. Ada jenengan sama istrinya saya ngaji. Ya udah. Gak apa-apa kan 2 orang, masa gak boleh? Kalau gak boleh, Pak Lurah dengar jalannya kepalanya di atas, bawah, kakinya di atas. Kita kan lurah. Gak lama preman datang. 30, 40, 50, 150 preman datang ke lurah. Kalau sampai ngajinya Pak Kiai dari Surabaya ditutup, perang Lampung. Masya Allah. Lalu orang saya nggak berani Pak ini harus gimana? Pak polisi datangnya semua. Kata polisi, sudah katamu pakai masker semua. Ternyata saya datang yang datang lebih dari 500 jamaah tabligh semua. Pakai masker laki-laki perempuan. Begitu saya datang sholat makom tak bilang yang perempuan silakan pakai masker karena termasuk aurat. Ada pendapat aurat tentang perempuan itu hanya mata aja enggak masalah. Yang laki-laki kalau pakai masker, ini keluar aja ya. Satu pun enggak bermasalah. Sholawat Rasulullah saya minta ya Allah Gusti. Kau rendah di sini turunkan rahmatmu ya Allah. Tunjukkan kuasamu ya Allah. Kalau memang engkau turunkan bala atau engkau turunkan Quran, biar saya yang mati. Jadi malaikat mikir. Karena yang mati gusung nggak ngaji nanti. Malaikatnya nggak pernah malaikat mudun. Setelah selesai alhamdulillah, ternyata dengan lebih 500 orang yang sakit yang berobat 420 orang. Jadi sampai jam 2 yang obat semua. Wah lancar banget. Makanya ngamuk mau dimarahin kalau nggak boleh ngaji. Alhamdulillah 90% kasih sembuh ya Allah. Alhamdulillah. Ini baru tapi kemeng yang bunda yang gelut ini. Ya Allah ya Allah. Ini para jamaah saya muliakan, kita bersyukur karena apa? Karena sampai saat ini Allah mengizinkan ini. Allah mengizinkan saya tetap berdakwah, mengizinkan tetap ngaji. Alhamdulillah. Selanjutnya pengajian kita soal kita Muhtarul Hadis. Ini baca. Jadi yang baca turun aku sih, turun ini makan. Kenapa saya ada saya video sedikit sebanyak jangan tekan. Kalau yang tekan nanti saraf-sarafnya ini nggak bisa menerima pada saat sistem seperti itu. Rasulullah SAW bersabda, sukailah pada orang-orang yang engkau sukai pada diri. Jadi kita kalau kita tuh apa yang ada di kita senang, ya kamu juga senang sama orang gitu. Ya udah, ini hadis menunjukkan akhlak. Kamu bahasa kasar lagi, kamu jangan benci sama orang siapapun. Jangan benci sama siapapun. Sudah selesai. Apalagi sama orang-orang Islam. Ini pada saya. Nah, kalau jangan dibenci bagaimana? Nah, kalau yang benci, maafkan yang pertama. Yang kedua datangi saya salah. Kasih duit. Jadi nggak benci dia. Kasih duit aja contoh. Iya, nggak ada orang sama saya tak kirim misal. Kalau bisa amplop matur suwun. Bingung orangnya itu. Bingung tak kirim langsung. Istri saya, oh dibagus. Ini udah benci sama saya. Bisa dikasih tahu orang. Kasihkan saya, kasih uang, tulis matur suwun. Terima kasih. Karena izinnya orangnya jadi baik. Kasihan. Saya kalau nggak benci sama saya kasihan. Kalau benci saya kasihan. Kasihan apa orang? Saya nggak benci dia, benci kasihan diri kan dia. Kasihan akhirat nanti gimana? Yang kedua, jangan hubungan dengan orang yang dicintai ayahmu dan jagalah hubungan orang dengan orang yang dicintai ayahmu. Janganlah memutuskannya sehingga Allah memadamkan cahaya. Jadi gini, ketika kita orang tua masih hidup, maka kita kenal orang-orang yang baik, yang kenal maka kita ketemu sahabat baik, silaturahmi. Ini adalah akan menambah keberkahan dari Allah SWT. Sebab orang memutuskan berarti orang telah memadamkan cahaya pada dirinya sendiri. Ini pada zaman yang saya muliakan, kita harus selalu menjaga hubungan. Tidak cuma saya baca hadis, apabila terdengar adzan atau
dudukkan ya. Nah, kita baca doanya dan Allahumma rabbana taqaddama sholatana. Kalau nggak hafal cukup dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadun abduhu wa rasuluh. Misalnya nggak hafal doanya, lalu baca Rabbi firli wali walidayya, 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 warhamhuma. Yang kelima warhamhuma kama rabbayani shaghir. Rabbayani shaghir. Itu sama dengan seorang anak berbakti pada orang tuanya. Seandainya ketika orang tua masih hidup, kita mau akal berdoa nih macam-macam. Lalu beliau meninggal. Kalau kita baca doa, maka tetap catat oleh Allah dari anak yang berbakti. Ini penting sekali. Sebab berbaktinya anak pada orang tua keberkahan dunia, akhirat, insya Allah. Selanjutnya perkataan yang banyak sekali Allah Subhanahu Wa Taala, Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha la haula wala quwata illa billahil. Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini perkataan baik diulang-ulang. Allah Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, nggak apa-apa, dibalik-balik nggak apa-apa. Tapi kalau umumnya Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Di dalam satu hadis lagi disebutkan barang siapa yang mengucapkan Subhan bangun tidur, bangun tidur ini jangan tiru lagi atau maaf bangun tidur dari HP ya, salah. Bangun tidur kita baca Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha la haula wala quwata illa billah. Ya, la haula wala quwata illa billah. Ini disunahkan. Kita bangun langsung Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. La ilaha illallah la syarika lah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. La haula wala quwata illa billah. Ini sunnah. Ini akan menambah keimanan kita, ketakwaan kita, dan dosa-dosa kita akan dihapus oleh Allah SWT. Ya, kalau bangun tidur, duduk atau sadar di dalam masih di bantal, langsung membaca La ilaha illallah la syarika lah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. La haula wala quwata illa billah. Ini sunnah. Amal-amal seperti ini dijalankan Rasulullah SAW. Mari kita jalan. Yang keempat, yang ketiga, rumahmu yang paling disukai adalah rumah yang mana ada anak yatim yang dimuliakan. Rumah yang paling disukai Allah ada di dalamnya ada rumah anak yatim. Kalau misalnya kita nggak mungkin, karena sekarang anak yatim juga mungkin nggak muda itu mau tinggal di rumah kita, paling tidak santuni anak yatim. Ya, santuni anak yatim. Dalam satu hadis sahih, apabila kata Rasulullah, apabila engkau menginginkan mempunyai hati yang lembut dan doamu, hajatmu dikabulkan oleh Allah, maka usaplah kepala anak yatim, lalu berilah makanan yang kau makan. Sederhana kan? Kalau jenengan nggak disuruh itu makannya besi ya, anak kasih besi. Misalnya itu tukang kelasnya. Kalau misalnya makan kurma ya kurma. Makanya Rasulullah hadisnya yang kamu makan kayak di Arab Saudi makan gandum, nggak makan nasi. Ya. Kalau mungkin yang negara yang lain ada yang makan roti, ya udah. Yang kita makan berikan. Maka kita mempunyai hati yang lembut. Apa hati yang lembut itu? Hati yang sabar, hati yang ikhlas, hati yang ridho kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hati yang pemaaf. Ya, itu penting sekali. Hati yang maaf itu sangat penting. Maka sabar hati. Yatim. Ini yatim. Kalau saya yatim tapi 2 miliar. Yusuf. Beda yatimnya masalah. Jadi ini kadang-kadang orang itu menunggu bulan Muharram itu Muharram ya. Tapi sebenarnya nggak harus bulan Muharram. Memang itu sunnah. Masuk bulannya yatim. Tetapi kapanpun kita punya uang, kalau dulunya ingin hati punya jembar, lembut, sabar. Orang lembut itu, orang hati lembut itu enak, aja hidupnya. Kalau orang hatinya mangkal aja stres sendiri, darah tinggi, kuat, wah, nggak enak semuanya lah. Ya, hati yang jembar, maki-maki, alhamdulillah enak enggak. Udah orang punya hati jembar tuh enak kok. Jadi apa? Nggak punya beban hidupnya. Karena apa? Karena dia nerimo dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, Allah Taala mencintai hambanya mudah ketika menjual, mudah ketika membeli, mudah ketika membayar utang, dan mudah ketika menagih utang. Nah, ini sunnah. Allah itu senang mencintai hambanya
mudah menjual, kategorinya jual gampang. Ya sudah ya, nggak tahu ribet lah. Yang dapat untung ya sudah, gampang. Jangan tulet Allah, wis. Itu kan makalah biasanya. Mudah ketika membeli. Kalau saya misalnya beli, nggak pakai tawar, beli aja udah tambah bayar. Membeli mudah aja. Bukan karena apa? Kalau ada hadisnya yang mudah, gak gampang ribet. Mudah ketika membayar utang. Kalau kita punya utang segera dibayar. Dan kalau punya utang, tapi usahakan jangan berutang. Hadisnya Rasulullah SAW dalam doanya Rasulullah. Ya Allah, hindarkan saya dari utang. Makanya minta pada Allah supaya punya utang. Saya pernah ngecek 80% pegawai negeri punya utang. Iya, saya nggak mau. Yang bukan jangan punya utang juga ya salah diri. Dan mudah kita menagih utang. Mudah menagih utang itu ketika akan menagih jam sesuai dengan jadwalnya, sesuai dengan jadwalnya. Saya jadi ingat satu hati, satu kisah. Ada seorang Badui namanya orang Yahudi namanya Sa'id. Sa'id itu orang yang ahli, orang yang terkenal alim di dalam orang Yahudi. Beliau ahli Taurat. Beliau orang yang alim di bidang orang Yahudi. Ini kiainya orang Yahudi. Satu hari Rasulullah SAW mendatangkan seseorang dari orang Badui yang baru masuk Islam. Datang, ya Rasulullah, kami nggak ada macam kali, nggak ada kalau makan. Dan sedangkan kami imannya belum kuat, baru masuk Islam, nggak ada hujan. Yang saya takutkan, kata kepala suku, ada dua suku atau 3 suku. Yang saya takutkan, kalau nanti orang-orangku ini, kaumku ini nanti nggak tahan sehingga dia keluar dari Islam, maka bantulah kami. Saat itu Rasulullah menyuruh Sayyidina Umar, wahai Umar, ambilkan kurma di Baitul Mal. Ya Rasulullah, di Baitul Mal nggak ada. Zamannya Rasulullah SAW pernah nggak ada makanan. Baitul Mal itu kan ibarat gudang, iya, bulognya. Jadi orang zakat, orang sedekah, taruh di sana, nanti dibagikan orang zakat, orang miskin. Itu nggak ada. Saat ini dengar. Lalu dia bilang, wahai Muhammad, kalau engkau mau, aku pinjemi. Aku pinjemi. Sesuai, ya sudah, saya pinjam berapa? Saya butuh 20 gelangsing, apa bahasa ini? 20 gelangsing. Saya butuh langsung besar. Lalu kamu atur kapan saya kembali mengembalikannya. Hitung mengembalikannya nanti sekian tahun, mungkin bisa 2 kali panen atau 1 kali panen. Jadi 40 hitung-hitungannya dari disepakati nanti kembaliannya sekian, kembalikan dengan dikasih kelebihan oleh Rasulullah. Oh ya, saya kembalikan nanti 40 sak. Dan Rasulullah saya kembalikan nanti. Saya kembali dengan sesuai dengan jadwal. Udah berangkat orang itu kasih dari Umar, dihitung udah dikasihkan orang bawa pulang oleh suku itu. Saat Rasulullah SAW lagi bersama sahabat, saya itu datang. Rasul pakai sampan, ditarik sampannya. Mereka cekil. Enggak, ini apa? Sampannya cekil. Ditarik dari belakang. Wahai Muhammad, kembalikan pinjamanku kepadaku. Sauri. Yang utang kamu ya, bahasa Jawanya. Rasulullah itu sahabat, benar. Langsung merapat pedang mau dipanggil sama. Wahai Rasulullah, apabila engkau izinkan aku penggal kepala. Rasulullah, ini akhlaknya Rasulullah. Kalau saya hilang gajian, Rasulullah subhanallah. Maka saya kalau baca sejarah Rasulullah itu nangis. Kamu gak duit tambah nangis semua. Tapi yang saya muliakan, ini sahabat. Ya, waktu tenangnya tetap aja nggak bisa tenang, nggak tahan. Lalu Rasulullah akhirnya sampai beliau ngomong, turunkan dulu. Ini maksudnya diturunkan. Bukankah kata Rasulullah, bukankah? Oh enggak, itu ditarik. Kata Rasulullah, bukankah ini belum waktunya mengembalikan utang? Belum, jadi waktunya belum. Tidak, ini sudah waktunya. Rasulullah nggak mau nyebut nama Saidnya. Wahai Yahudi, kan gitu. Semuanya apa? Rasulullah ngerti orang ini maunya apa, ngerti.
Oh Yahudi, sesungguhnya ini belum saatnya untuk mengembalikan pinjaman. Jadwalnya belum. Orang-orang ini saat ini ngomong, wahai Muhammad, sesungguhnya orang Arab itu suka ngol-ngol utang. Utang bulat, ya, ngol-ngol. Makanya kan jenengan kalau punya utang, segera kan, jangan berpikir yang lain, tidak boleh. Karena apalagi sudah sesuai dengan perjanjian. Itu kalau jamaah yang saya muliakan. Wahai Umar, kata Rasulullah, wahai Umar, ini Yahudi ini bawa ke Baitul Mal. Saya punya utang 20 sak. Kamu kasih 20 sak, jadi 40 sak. Utangnya 20 sak, disuruh bayar. Istilah dilebihkan. Kamu tambah utang saya 20 sak, jadi 40 sak. Berangkat. Sambil macam Umar saya sambil marah. Mau kapal enggak aja. Saya tanya. Begitu sampai di sana di Baitul Mal, Said Umar langsung ngambil kantong diisi. Begitu satu sak selesai, katanya Said, wahai Umar cukup. Gak mau tahu diisi aja. Wahai Umar cukup. Loh, kenapa? Engkau tadi marah-marah, engkau mencekik leher Rasulullah SAW, minta dikembalikan. Sekarang sembahkan agama susu. Wahai Umar, tahukah engkau kenapa saya lakukan? Saya pertaruhkan nyawaku di hadapan sahabat. Di hadapan sahabatnya Rasulullah SAW, di hadapannya sahabatnya Rasulullah SAW. Karena saya ini ingin tahu. Di dalam kitab Injil semua sudah saya tahu. Dua yang saya belum tahu. Pertama, ciri-ciri kenabian semua saya sudah tahu. Kecuali dua. Yang pertama, saya ingin tahu stempel di pundaknya. Makanya saya tarik supaya tahu stempel di pundaknya itu. Yang kedua, bahwa di dalam kitab Taurat disebutkan bahwa kesabarannya melebihi kemarahannya. Kesabarannya melebihi kemarahannya. Jangan kayak inti. Oh ini sabar. Ini rotok sabar. Rahmatnya mengalahkan murka. Iya, rahmatnya mengalahkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Sabarnya luar biasa. Biasa. Sabarannya luar biasa. Jadi murkanya kalah dengan rahmatnya Allah jadi besar. Jadi rahmatnya Allah lebih besar daripada murkanya. Jadi kesabarannya jadi tinggi. Akhirnya saya muliakan. Akhirnya apa? Apa namanya? Saya tahu itu. Saya langsung saya mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanallah. Jadi saya teliti orang itu masuk Islam rata-rata tertarik dengan Islam karena akhlak. Yang kedua, orang itu masuk Islam karena akalnya. Orang Barat itu banyak masuk Islam karena berpikir. Kita udah Islam nggak pernah berpikir. Maka saya itu kalau ngaji tadi ngaji di aku di sini. Lala sebelum saya ngajinya hadisnya itu ada yang ngaji hadis. Dia mencerah hadis. Nah, setelah saya hadis saya bilang dulu kalau saya sekolah saya dapat standar bebek dan dapat kadang-kadang telurnya sekali ya. Jadi saya kalau ngaji sekarang tadi disampaikan tentang hadis diceritakan enggak banyak saya panjang lagi. Jadi ilmu itu luasnya ilmunya Allah itu semuanya luas dan dalam dan tidak terukur. Tergantung seberapa kita berpikir, seberapa kita mau tenggelam dalam ilmu itu sendiri. Ini jarang terjadi orang tenggelam dalam satu mahabbah Allah. Sehingga kadang banyak dengar ya sama itu gitu aja. Ini jenuh, monoton itu aja. Ini pada saya. Makanya perlu melakukan rekod untuk menenggelamkan hatinya, dirinya, jiwanya hanya pada Allah SWT. Selanjutnya hadis yang paling disukai oleh Allah di antara kamu adalah orang yang paling sedikit makannya dan paling ringan badannya. Ini apa ya? Ini ngomong apa? Kita bawa ini. Nah ini terus juga ini. Wah, tidak guru ya. Jadi jangan saya muliakan. Kalau kita tuh banyakkan makan, itulah makan jangan banyak. Makanya disunahkan puasa Senin Kemis, puasa Ayam Ubed, lakukan. Paling tidak itu direm. Terasa enak, dikurangi. Terus enak tambah lagi. Nah, sujud kerotok itu bukan ajaran. Paling tidak jangan sampai utang, sampai tumpah. Cintailah bangsa Arab karena 3 perkara, karena aku orang Arab dan Al-Quran dalam bahasa Arab dan penghuni surga berbicara dalam bahasa Arab. Cinta Arab. Kalau kadang Arab yang kerja kau pikir kadang-kadang nggak boleh haji, tahu sendiri umum, bikin stres. Nah
Tapi karena ini ada hadisnya, kita mencintai orang Arab karena Allah, dan karena orang Arab itu Al-Quran bahasa Arab, dan juga penghuni surga nanti juga, dan Rasulullah SAW orang Arab. Berhati-hatilah dari orang dengan buruk sangka, berhati-hatilah dengan orang-orang yang dengan buruk sangka. Hati-hati kalau orang sudah buruk sangka, mengenai orang sudon lain. Makanya kami disebutkan pada zaman saya mengatakan ada dua perbuatan yang jeleknya melebihi perbuatannya, dan ada dua perbuatan yang kebaikannya melebihi kebaikan. Melebihi kebaikan. Apa itu? Suudon kepada Allah dan makhluknya. Ya, jangan suudon kepada Allah apapun yang terjadi, dan jangan suudon kepada hamba Allah atau manusia atau yang lain dan makhluknya Allah. Dan juga itu perbuatan yang jelek, sangat jelek. Dan ada yang baik, yaitu husnudun kepada Allah dan kepada makhluk Allah. Kalau ingin hidup tenang, ingin hidup nikmat, maka kita harus husnudun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, karena corona, karena